ini faktanya ya, ini cerita saya sendiri dan tidak kan versi Anda gitu tidak mendiskreditkan pengalaman finalis lain yang Betul. melapor. Saya sendiri tidak difoto yang seperti media bilang. Tidak difoto dan juga tidak diancam. Tidak difoto karena saya tidak memiliki tato dan luka, tidak ada catatan. Jadi berlangsung juga sangat cepat waktu itu kalau saya. Kan itu ada 30. Mohon maaf ini nanya sama Baby, boleh dijawab boleh tidak. 30 itu yang merasa berapa sih sebetulnya? Kontekan itu untuk diskusi tentang ini. Kamu merasa dilecehkan nggak ya? Dan menurut kamu ketika contoh ya, ada wanita merasa dipegang udah dilecehkan. Tapi ada juga yang merasa ya itu biasa aja. Definisi pelecehan itu sendiri harus diperjelas dulu gitu loh. Betul. Apa itu maksudnya pelecehan? Saya menanyakan juga ke finalis-finalis yang lain bagaimana kabarnya, terutama dan bagaimana perasaan mereka setelah body checking. Saya juga tanya ke beberapa pakar hukum karena kebetulan news anchor ya. Wah, news anchor main-main loh. Ya, siap. Sahabat SP30, salam hebat luar biasa. Hari ini saya kedatangan seorang tamu. Ini teman lama ya. Teman lama. Saya pernah diundang di acaranya beliau. Dan giliran sekarang beliau saya undang balik ke acara saya. Tapi tetap lagi-lagi dia duduk di kursi saya gitu loh. Nah, karena dia ini seorang host ya, jadi saya dibalik ini sekarang. Welcome to Level Up Podcast, Baby Kristami. Halo Pak Chandra. Halo, beliau seorang anchor dari iNews TV dan fourth runner up. Jadi beliau di Miss Universe kemarin nggak nyangka sahabat saya ini ranking 4. Itu keren amat. Kita akan ulas kisah beliau semuanya lengkap dari waktu beliau masih muda sampai tetap masih muda dong. Dan tetap masih muda. Masih muda kita. juga. Setelah yang satu ini. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Baby Kristami, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Pak Chandra, apa kabarnya? Oh, kalau saya selalu hebat luar biasa. Iya loh, ini terlihat bugar terus. Tiap ketemu makin muda. Saya ketemu makin muda lagi. Makin muda ya? Ini lip service atau gimana ini? Ini beneran. Karena kan memang lagi menjalankan hidup sehat ya Pak Chandra. Lagi jalanin hidup sehat. Panutan saya memang. Thank you. Nah, sekarang saya itu mau ngulik, memang sekarang lagi, kemarin kan rame-rame Miss Universe. Tapi bukan, saya bukan mau ngundang masalah itunya. Tapi kalau cewek itu yang dinilai kalau menangnya Miss Universe itu kan brain, beauty, behavior, betul ya? Ya. Nah, kalau di Level Up Podcast, kalau bahas yang kontroversi nggak terlalu cocok, kita itu bahas brain-nya sama behavior-nya. Menarik. Nah, beauty-nya bonus gitu. Nah, tapi brain dan behavior-nya mau kita bahas. Baby itu sebenarnya kelahiran mana sih aslinya? Saya lahir di Jakarta, besar di Jakarta. SD-nya sekolah di mana? SD dulu di Bekasi tapi. Oke. Sempat di Bekasi beberapa tahun, orang tua juga di Bekasi. Terus. Terus habis itu baru kuliah ke Jababeka. Oh. Ada yang tahu nggak Jababeka? Ya, yang tahu komen ya. Iya, di Presiden University namanya. Oke. Terus bahasa Inggrisnya kok bisa bagus sih? Jadi saya tuh ambil jurusan hubungan internasional kebetulan, dan di Presiden University ini emang kurikulumnya internasional. Jadi kita setiap hari pembelajaran dari lecturernya juga pakai bahasa Inggris, tesisnya juga pakai bahasa Inggris. Terus? Jadi sehari-hari pakai English ya untuk daily conversation waktu selama kuliah. Gitu. Jadi memang bahasa Inggris tuh harus praktek, Pak. Harus praktek ya? Belajarnya tuh. Nah, terus kok Baby bisa jadi anchor tuh ceritanya ngelamar atau gimana itu ceritanya? Ceritanya tuh panjang ya. Sebenarnya berawal dari mama punya mimpi. Kan aku tuh berdua. Ada adekku satu, perempuan juga, beda cuma setahun, Pak. Kita kalau jalan kayak anak kembar. Dan kita berdua itu memang kesukaannya beda-beda. Kalau saya suka belajar, anaknya emang akademis tuh. Memang ya? Iya, dari memang dulu kelihatan cewek pinter gitu ya. Brainnya cocok gitu ya. Nah, terus. Nah, tapi kalau adik saya ini lebih kreatif dia, lebih ke otak kanan. Jadi sukanya menggambar. Nah, terus mama bilang, ini kayaknya kakak nih cocok jadi news anchor. Karena mamaku suka nonton berita. Kita dari kecil nih dicekokinnya berita. Berita ya? Berita. Berita apaan dulu? Berita gosip kah? Ya, berita-berita yang terkait isu-isu di negara kita ya. Supaya kita aware gitu, bisa punya simpati, empati untuk orang-orang yang kurang mampu. Itu dulu sering banget menekankan itu. Terus ngelamarnya seperti apa? Langsung ngelamar aja gitu? Nah, terus habis itu saya ini ternyata pintarnya di IPA. Karena SMA itu masuknya ke IPA dan saya suka fisika dan matematika. Kayak saya tuh. Terus. Jadi pas waktu mau kuliah punya cita-cita arsitek, ikut mama juga arsitek. Tapi ternyata dapat beasiswa di Presiden University dengan persyaratan ini 100% full scholarship, tapi ada syaratnya, GPA-nya nggak boleh di bawah 3,6. Nah, saya mikir nih pakai logika saya ya, kalau saya ambil arsitek, ini kayaknya agak banting tulang sampai kayang ini
kalau mau GPA selalu di atas 3,6. Akhirnya udah mau gak mau, saya berdoa juga waktu itu, mama juga bantu diskusi, kayaknya emang aku mendingan ke sosial. Oh gitu. Gitu. Akhirnya ya satu-satunya jurusan yang menurut saya masih suitable walaupun itu sosial yaitu adalah International Relations, HI. Ya udah, kira dari arsitek saya ingat lagi mimpi mama yang dulu. Oh iya, mama tuh pengen anaknya jadi news anchor dan sales. Tapi kamu senang arsitek nggak sebetulnya? Arsitek suka. Oke, karena ada seninya juga ya. Oke. Dan lihat mama kuliah dulu, jadi mama tuh memang nikah muda. Melihat mama skripsi tuh suka gitu ya. Ingat dulu mama bikin maket, terus juga baca-baca tentang arsitek. Mama juga seorang arsitek tuh? Mama seorang arsitek. Oh berarti kamu nurun dari mama ya? Iya, pengen deh kayak. Kalau papa? Kalau papa teknik mesin, jadi memang keluarga engineer mereka. Orang teknik ini ya. Orang teknik. Pantas IPA-nya jago gitu. Ya, sukanya yang exact gitu. Ya. Akhirnya aku ke sosial, ya udah ambil IR. Nah, setelah ada magang ya, biasanya kan orang kuliah tuh, saya magangnya di media waktu itu di CNN Indonesia. Ah, magang. Magang. Jadi itu dari kampus. Iya. Ada kesempatan magang. Terus? Nah, saya pengen icip lah sebenarnya kalau jadi jurnalis itu seperti apa sih lewat magang itu. Semester berapa itu? Itu kurang lebih semester 7 ya atau semester 6. Iya. Jadi kalau di Presiden University ini total semesternya ada 9. Dia trimester, setahunnya 3 semester. Iya. Ya udah, kira pas kecemplung di situ pas magang, loh kok jatuh cinta gitu. Akhirnya setelah mau lulus, ini lagi skripsian. Dan kamu punya talent ya? Iya, kebetulan emang suka ngomong aja sih Pak Chandra. Suka ngomong depan kamera. Dari kecil juga suka pura-pura jadi presenter. Padahal dulu kan udah ada vlogger atau apa gitu. Iya, gak ada. Tapi ini fun fact ya. Jadi dulu waktu aku kecil sama adikku, aku tuh suka pakai jendela yang bolong di rumah jadi TV. Jadi setiap jam 3 sore aku selalu bangunin adikku tidur siang, Dek, ada acara Bonbon Kids gitu. Saya jadi presenter, nyantar dia yang nonton tuh. Ini jadi ceritanya impian masa kecil secara nggak langsung. Secara nggak langsung. Langsung jadi gitu ya. Iya, begitu. Biasanya Baby ini kan mau wawancara orang. Kali ini diwawancara. Ini diwawancara. Pernah nggak diundang ke podcast atau apapun di interview kayak gini? Oh, pernah nih, abis ada huru hara ini ya, yang terkenal Miss Universe Indonesia. Setelah perhelatannya, ya banyak interview-interview yang datang sih, Pak Chandra. Ini hidup lagi lucu-lucunya. Biasanya saya yang interview orang, ini saya yang diinterview. Tapi nggak masalah. Iya, penting kita tetap bisa. Ini kan orang bisa melihat sisi yang lain dari seorang Baby Kristami kan. Nah, terus akhirnya kamu keterima sebagai presenter. Keterima waktu itu sebelum lulus udah ada opportunity-nya. Waktu itu di Kompas TV Jawa Barat. Jadi kalau di biro itu kan di Bandung ya, di pusat, itu bisa menerima mereka yang masih kuliah. Jadi ada kesempatannya, katanya lagi cari presenter dan reporter. Oh ya udah ya, coba aja dulu. Coba-coba jadi. Ternyata diterima. Itu tahun berapa? Itu kalau nggak salah sekitar tahun 2018. Oh, berarti 5 tahun yang lalu ya? Iya, betul. Jadi kamu lulus kuliah langsung keterima jadi presenter? Iya, sebelum lulus malah. Hidupmu kok lancar-lancar amat sih ya? Kayaknya banyak loh ya lulusan seangkatan kamu itu sekarang mungkin mau cari kerja aja susah gitu ya. Tapi kok kamu kayaknya mulus langsung tiba-tiba jadi presenter gitu. Menurut kamu itu kenapa kok kamu bisa dalam tanda kutip semulus itu gitu? Mungkin ada ininya, ada tipsnya atau apa? Iya ya, sebenarnya mulus gak mulus persepsi orang ya Pak. Tapi kalau saya yang menjalani merasa ya gak mulus-mulus juga. Gak mulusnya di mana? Perjuangannya. Ya. Jadi dulu itu mama papa khususnya pernah lah ada mengalami masa ekonomi sulit ya. Jadi waktu itu juga saya berusaha berjuang untuk dapat beasiswa di Presiden University. Untuk mengurangi biaya. Untuk mengurangi biaya. Mereka padahal mereka juga nggak ada minta. Mereka masih terus menyanggupi kalaupun nggak dapat beasiswa. Tapi kesadaran saya sendiri, inisiatif cari-cari kampus yang ada beasiswanya, belajar. Lalu juga waktu itu pas keterima di Kompas TV Jabar, saya langsung bilang jangan kasih saya uang jajan lagi walaupun belum lulus kuliah. Nah itu saya di Bandung sendirian, kosan yang cuma 500.000, yang kamar mandinya di luar, itu nggak ada isi apa-apa, cuma kasur sama lemari, makannya saya harus irit-irit, jadi perjuangannya ada banget sih. Itu waktu kamu kemarin di Miss Universe ada nggak diceritain ini? Gak ada kesempatannya. Gak ada kesempatannya. Ya di sini nih, baru di sini aku cerita tentang. Biar di Success Before 30 ini kita bongkar semuanya bahwa seorang presenter yang kelihatan perfect itu pernah lo ngekos 500.000. Iya. Benar ya. Itu masa susahmu ya itu. Masa susahku. Tapi aku nggak ngelihat susah. Aku selalu menikmati hari-hari yang Tuhan kasih ya. Karena masih bisa sehat, itu kan berkat yang luar biasa menurut saya. Masih bisa kerja. Dan hal yang membuat saya ini saya sadari apa yang bikin terlihat mulus. Karena mungkin juga faktor self-awareness itu membantu. Iya.
Jadi saya udah paham betul apa yang saya mau lakukan, apa yang mau saya capai sejak SMA bahkan. Jadi itu sangat-sangat menjadi katalis ya Pak, untuk akhirnya kita lebih cepat menggapai mimpi kita. Jadi nggak ada kayak yang bingung gitu, ditanya mimpi apa ya. Tapi kalau saya udah tahu, ya saya mau jadi news anchor, saya mau jadi arsitek. Ketika rencananya berubah kan terkadang planningnya nggak sesuai dengan kenyataan. Waktu itu pengen arsitek, tapi ternyata planning dan kondisi tidak berkata sesuai dengan rencana kita. Ya langsung saya ubah rencana. Oke, saya mau jadi news anchor. Jadi karena udah jelas mau apa. Berarti kamu tidak mengubah goalsmu? Mengubah goals ya dari arsitek ke news anchor. Oke, news anchor itu kan kamu waktu kecil kamu hobi kan bicara kan. Artinya kamu pengen jadi arsitek. Tapi akhirnya di tengah jalan kamu pengen jadi news anchor karena ada opportunity itu. Artinya kan banyak anak muda nih pengen mencapai dari A ke B, dia pengen capai B, tapi di tengah-tengah ada hambatan dong. Iya, pasti ada masalah kan. Akhirnya dia ngubah B-nya, itu maksud saya. Dia ngubah goals-nya, dia ngubah tujuannya. Ya enggak deh, kayaknya jalan hidupku enggak seperti gitu. Tapi kayaknya kamu enggak deh, kamu tetap bertekad untuk mau jadi news anchor gitu kan? Iya, saya tetap tekad. Tapi walaupun misalkan enggak kepengen jadi kayak pramugari kah? Enggak ada sama sekali. Tapi memang harus kita lihat dengan potensi kita. Nah makanya self awareness itu perlu banget. Pasti kan potensi orang nggak cuma satu ya Pak ya. Pasti potensi kita tuh ada banyak. Ada hal-hal yang memang perlu kita improve, ada kekurangan juga yang perlu kita embrace gitu. Nah kalau kita udah kenal siapa diri kita, pasti lebih jelas kita mau kemana. Kalaupun ada hambatan-hambatan, kita tahu seenggaknya plan kedua ketiganya nggak jauh dari jati diri kita. Berarti orang harus kenal siapa dirinya. Betul. Potensi dirinya dan kekurangannya. Kadang-kadang kan mereka cuma ikut-ikutan ya. Nah, temanku ke sana, ikut kuliah ke sana. Jadi dia sendiri nggak kenal siapa dirinya. Itu dia. Sekarang hari ini Baby saya tanya nih. Ini kan penontonnya banyak Success Before 30. Banyak below 30 penontonnya. Anak muda salah satu kelemahannya adalah dia susah kenal jati dirinya. Itu dia, Pak. Dia susah kenal who is he atau who is she. Nah, gimana tips nih sama seorang Baby? Kamu itu bisa kenal dirimu itu, tahu siapa dirimu, tahu kelebihanmu itu apa, tahu kelemahanmu itu apa. Apa yang kamu lakukan? Iya, kalau menurut aku pendidikan di Indonesia ini gimana caranya kita bisa bergandeng tangan untuk bisa membuka kesempatan bagi mereka bisa berkembang. Ini nggak cuma dari membuka lapangan pekerjaan, juga membuka kesempatan-kesempatan untuk mereka yang masih muda, tapi juga membuka atau menggaungkan awareness mengenai identity, karena ini penting banget supaya mereka paham betul siapa mereka, kelemahan mereka apa, dan kelebihan mereka apa. Nah, caranya juga yang kedua yang saya lakukan dalam kehidupan saya pribadi yaitu tidak takut ambil resiko. Dan kita perlu jujur sama diri kita, sebenarnya suka apa sih? Hal ini benar-benar kita inginkan atau cuma ikut-ikutan? Sebenarnya kita sendiri tuh bisa berpikir itu ya Pak ya. Dan kita bisa memahami, oh ya ini sebenarnya nggak begitu align sama saya punya life principle. Betul. Nggak align sama saya punya passion. Nah itu harus berani ambil resiko untuk say no. Nggak deh, lebih baik saya nggak usah lakuin, tapi saya coba cari lagi sebenarnya apa sih yang jadi jati diri saya dan identitas saya. Nah, berani untuk melangkah lakuin itu. Misalkan contohnya seperti apa? Waktu itu kan teman-temanmu pada lagi senang apa gitu, tapi kamu say no. Nah, say no-nya itu seperti apa? Ini kan kadang batasannya kalau anak muda itu nggak paham. Ini ikut-ikutan atau ini diri gue gitu. Nah, coba kasih tipsnya Baby gitu. Mungkin waktu aku... Jadi orang ke kanan, kamu ke kiri gitu loh. Iya. Nah, contohnya waktu itu? Contohnya tuh mungkin waktu aku mau milih jurusan di sosial ya. Sosial? Iya. Oke, silakan. Nah, teman-teman kebanyakan masuk ke hukum. Oke. Pada saat itu di batch saya, hukum tuh lebih prestige lah gitu. Pokoknya perempuan masuk hukum tuh kayaknya keren gitu ya. They look cool. Tapi saya pelajari, saya research. Nah ini penting juga supaya kita bisa lebih mudah ya untuk mengambil keputusan. Research dulu, gak apa-apa. Ambil waktu sejenak, jangan buru-buru ambil keputusan. Saya research tentang apa saja sih subjek-subjek di hukum. Lapangan pekerjaannya nanti bakal ada apa saja. Dan apakah saya 5 tahun, 10 tahun ke depan akan bahagia kalau kerja di profesi tersebut ketika saya mengambil hukum.
ternyata ketika saya bayangkan, kita juga harus punya vision ya. Kita harus bisa membayangkan hal itu kita lakukan di kemudian hari sampai waktu yang panjang. Wah, kayaknya nggak saya deh. Waktu itu sempat bingung tuh gimana ya, sahabat-sahabat saya pada milih hukum semua, terus kayak udah hukum aja, nanti kelihatan kayak padahal teman kan pada ngajakin ya. Pada ngajakin, betul. Somehow kita ini kan bingung juga ya, namanya anak muda ini benar atau enggak ya, ikutan temen nggak ada yang rugi. Nah, persimpangan-persimpangan seperti inilah yang seringkali anak muda itu bingung. Betul. Nah, apa yang kamu lakukan sampai akhirnya kamu memutuskan untuk tidak ikut sama mereka? Nah, itu tadi. Yang paling pertama tuh research. Ambil waktu sejenak, jangan cepat-cepat ambil keputusan. Lalu bayangkan kita melakukannya itu dalam waktu yang lama. Kira-kira bahagia nggak ya? Kira-kira sesuai dengan prinsip hidup kita nggak ya? Begitu. Lalu yang ketiga, ini juga dampak sih, Pak Chandra. Dampak ya? Dampak apa yang bisa diberikan untuk lingkungan sekitar, orang-orang terdekat, orang banyak. Nah, kamu anak muda kok bisa mikir sampai dampak lingkungan sih? Gak tuh ya Pak, aku karena mungkin suka baca. Aku pernah baca namanya Ikigai. Iya. Seni merayakan hidup. Enggak, Ikigainya sekarang atau dulu zamannya udah baca Ikigai? Kan baru populer beberapa tahun belakangan kan, zaman kamu kuliah. Pada saat kuliah saya menerapkan itu poin-poinnya. Tapi meskipun kamu belum tahu itu namanya Ikigai. Ikigai. Karena ini mungkin juga peran orang tua. Nah, ini peran orang tua juga penting untuk kalian-kalian juga nanti akan jadi orang tua dan atau mungkin sudah jadi orang tua. Ternyata peran orang tua penting sekali karena cara berpikir saya ini juga sangat berkaitan dengan apa yang orang tua saya ajarkan dan tanamkan. Dari pola pikir dan karakter. Jadi ketika baca Ikigai, wah, pas. Ini makin dikuatkan, ya kan? Iya. Jadi dampak, lalu passion. Fokasi. Okay. Ini teman-teman yang belum baca Ikigai, wajib. Harus. Ada di Success Before 30 saya pernah bahas Ikigai. Wow, seru banget. Pernah banget. Dan saya sudah siapkan video Ikigai itu beberapa tahun yang lalu dan saya ngomong, video ini kalau nggak rame sekarang, tapi suatu hari akan rame. Semoga ini saatnya rame. Ya, karena waktu itu tidak populer, tapi saya bahas duluan. Dan itulah prinsip yang membuat orang Jepang bahagia kan. Iya, betul. Salah satunya kan. Mereka bisa umurnya juga lebih panjang. Benar. Oke, guys, jadi itu yang 3 poin yang disampaikan sama Bibi Kristami tentang apa yang dilakukan anak-anak muda sehingga dia itu bisa menemukan jati dirinya. Nah, jadi tidak ikut-ikutan kata teman, tidak ikut-ikutan kata tren orang. Juga. Iya kan? Ikut-ikutan tren. Nggak ikut-ikutan tren ya. Nah, kembali bicara ikut-ikutan tren. Kan kita tahu nih, Baby, belakangan ini kan beberapa hari yang lalu ini beritanya lagi santer tentang Miss Universe yang ya kita tahu Indonesia ini kan ada kelompok-kelompok yang menentang Miss Universe. Kita nggak bisa pungkiri itu. Tapi juga ada sebagian besar orang yang Indonesia itu tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia itu terkenal wanitanya cantik, ya, wanitanya juga kalau go internasional itu luar biasa. Contoh kita lihat wawasan seorang Baby aja deh, ya kan, buktinya bule pada suka tuh sama cewek Indonesia, ya kan, katanya eksotis dan sebagainya, ya kan. Nah, justru malah negara-negara yang sering menang Miss Universe itu kadang-kadang kayak Filipina, kadang-kadang lebih sering jadi finalis, tetangga kita. Asian Beauty, ya. Asian Beauty kan, terus juga India. Terus sama lagi yang Amerika Latin ya, kalau nggak salah ya. Karena saya juga ngikut Miss Universe ini dari kecil. Saya juga ya, namanya saya punya 4 kakak cewek, mereka suka lihat cewek cantik kan. Fun fact about Pak Chandra. Iya, saya baru tahu. Bener, saya punya 4 kakak cewek gitu loh. Mereka kan namanya wanita itu kan suka lihat wanita cantik ya. Iya, bukan cuma cowok ya. Wanita juga suka mengagumi kecantikan wanita gitu. Betul sekali. Dan Miss Universe yang lalu kan sudah pernah duduk di Level Up juga. Si Ayu Maulida. Pernah jadi tamu saya juga. Waktu itu beliau mau berangkat ke terus ini Miss Universe yang tahun ini. Nah, sekarang saya kaget. Selama ini perhelatan Miss Universe Indonesia baik-baik aja. Ya kan? Kok baru-baru ini ada berita kok gempar. Selama ini yang diberitakan itu cuman kontroversi ya. Sorry, saya langsung sebut. Yang dilecehkan lah, yang ditelanjangi lah, yang ya pokoknya itulah. Saya nggak bisa bahas lah. Nah, kalau sekarang faktanya, ini kita mau cerita fakta. Yang jalani itu kan Baby kan. Seperti itu nggak sih sebetulnya? Baik, ini memang berita sangat santer ya. Bahkan sudah ada pemberitaannya di international media.
Sejujurnya hati saya sedih sekali. Iya. Sedih sekali. Karena yang pertama, ini teman-teman saya juga ya yang melapor karena ada dugaan pelecehan. Saya sangat prihatin kepada perasaannya. Karena lagi-lagi body checking ini kan persepsi orang dan experience-nya beda-beda tiap finalis. Setiap finalis beda-beda. Iya. Dan perasaan mereka tidak bisa disalahkan. Oke. Begitu. Tapi kalau saya pribadi, ini faktanya ya, ini cerita saya sendiri dan tidak kan versi Anda gitu tidak mendiskreditkan pengalaman finalis lain yang melapor. Betul. Saya sendiri tidak difoto yang seperti media bilang. Tidak difoto dan juga tidak diancam. Iya. Tidak difoto karena saya tidak memiliki tato dan luka, tidak ada catatan. Jadi berlangsung juga sangat cepat waktu itu kalau saya. Begitu. Yang bermasalah itu yang punya tato. Sebenarnya nggak bisa dibilang bermasalah juga ya Pak Chandra. Tapi yang setahu saya mereka difoto karena punya tato. Itu memang nggak boleh. Kalau di Miss Universe peraturannya nggak boleh punya tato. Nah ini dia yang saya cari tahu. Ada beberapa orang yang saya kontak juga dari MUO-nya. Ternyata memang sebenarnya di Miss Universe inilah tempat wanita-wanita yang merasa dirinya kurang itu bisa mengikuti kompetisi. Misalkan ada badannya luka, bekas luka atau tato gitu. Jadi sebenarnya ya body checking ini masih ditelusuri seberapa urgensinya ada dalam kontes kecantikan dan prosedurnya seharusnya seperti apa supaya tidak ada finalis lain atau lagi nanti di kemudian hari yang merasa tidak nyaman atau merasa dilecehkan. Gitu. Jadi artinya nggak semua peserta merasa dilecehkan ya. Iya. Salah satunya Baby dan Baby pasti saya. Itu total berapa sih yang sampai pesertanya dari Indonesia kan berapa provinsi? 34 ya? Iya, ada 30 finalis total. 30 finalis. Iya. 30 finalis. Jadi pesertanya total berapa? 30 itu. 30. Oh, jadi sebutnya 30 finalis. Mewakili 30 provinsi. Ya, ada satu provinsi mewakilkan 3 finalis. Tapi kalau Baby mewakili provinsi DKI. DKI Jakarta. Oke. Berarti 30 finalis. Ada satu provinsi beberapa finalis ada ya? Iya. Berarti 30 itu ikut serta. Betul. Bukan lebih dari 30 enggak ya? Enggak. Ada 30 finalis. Nah, terus saya mau nanya sedikit mundur. Kemarin Indonesia itu kan Miss Universe resmi terakhir itu Ayu Maulida kan. Setelah itu udah nggak ikut lagi internasional atau gimana Indonesia itu? Atau franchise-nya udah nggak ada atau gimana? Berita yang tepat itu gimana? Setauku itu di tahun ini yang dimana dari ajang tersebut sudah tidak mengirimkan perwakilan pertamanya atau winernya ke Miss Universe karena pindah lisensi ke Miss Universe Indonesia yang dipegang oleh PT Capella. Jadi untuk ajang tersebut pemenangnya ke ajang beauty pageant lain internasionalnya, bukan Miss Universe. Bukan Miss Universe internasional, bukan ya. Padahal Miss Universe itu yang paling populer kan ya sebenarnya di dunia ya. Iya, karena udah lama sekali ya Miss Universe. Bukan Miss World atau Miss apa kan macam-macam gitu ya. Miss World juga lumayan, juga menurut saya cukup terkenal ya. Iya. Bukan lumayan ya, terkenal bahkan Miss World tuh. Tapi saingannya Miss Universe kan? Enggak, itu beda ajang. Oh, beda ajang ya? Beda ajang. Oke. Nah, berarti artinya sekarang tidak mengutus tapi diutus ke tempat yang lain atau ajang yang lain gitu. Perwakilan kemenangannya Indonesia. Yang ada di beauty pageant lain itu, yang dulunya tuh Miss Universe di sana. Sekarang kalau mau ke Miss Universe yang internasionalnya ya lewat Miss Universe Indonesia. Nama kompetisinya. Berarti kemarin yang pemenang Miss Universe dunia yang memberikan mahkota lah kepada pemenang. Oke. Nah, kita kembali ke cerita tadi, yaitu tentang nggak semua peserta merasa dilecehkan itu tadi. Kan itu ada 30. Mohon maaf ini nanya sama Baby, boleh dijawab, boleh tidak. 30 itu yang merasa berapa sih sebetulnya? Mohon maaf, ini kan nanya aja. Iya, saya sih kurang tahu ya, karena kita belum ketemu lagi, tapi saya juga menanyakan kabar mereka. Apakah itu minoritas atau mayoritas gitu loh? Kalau saya lihat sejauh ini yang melapor itu sekitar ada 5 ya. 5 yang merasa dilecehkan, tapi nggak tahu kalau pelaporannya siapa yang sudah melapor. Oh gitu. 5 sampai 6 begitu. Tapi ini nanti kita update lagi ya. Iya, nggak apa-apa. Berarti artinya ada 5 orang yang merasa dilecehkan. Berarti yang 25 tidak merasa dong. Harusnya logikanya. Atau mereka menganggap itu wajar-wajar saja atau bagaimana? Saya belum berbicara sama semuanya 25-25-nya, tapi memang beberapa yang kita sempat kontekan dan teleponan
adalah beberapa yang merasa mereka tidak dilecehkan. Karena beberapa juga yang sudah speak up di sosial media mereka masing-masing. Atau setelah mereka baca berita, terus mereka jadi merasa. Nah, kadang kan ada yang seperti itu kan. Akhirnya kita juga karena kategori pelecehan ini kan abu-abu nih. Setelah ada pemberitaan itu terus heboh, kita juga sebenarnya kontekan itu untuk diskusi tentang ini. Kamu merasa dilecehkan nggak ya? Dan menurut kamu ketika contoh ya, ada wanita merasa dipegang udah dilecehkan. Tapi ada juga yang merasa ya itu biasa aja. Ada yang merasa dipegang sama orang yang baru dikenal itu dilecehkan. Padahal ini kan ya perasaan kita kalau lewati security bandara juga berarti setiap kali kita dilecehkan loh. Contoh loh ya kan. Itu ini salah satu definisi pelecehan itu sendiri harus diperjelas dulu gitu loh. Betul. Apa itu maksudnya pelecehan? Saya menanyakan juga ke finalis-finalis yang lain bagaimana kabarnya terutama dan bagaimana perasaan mereka setelah body checking. Saya juga tanya ke beberapa pakar hukum karena kebetulan news anchor ya. Wah, news anchor main-main loh. Ya. Siap. Terus gimana itu jadinya? Nah, iya, definisi sexual harassment itu sebenarnya apa? Iya. Jadi memang kalau berdasarkan pengertian dari mereka ya ini tindakan seksual yang diniatkan. Betul. Yang dimana menimbulkan rasa trauma, terancam. Oh ya. Nah memang kalau untuk pelecehan seksual ini kan delik pengaduan kalau di proses hukum kita tanah air kita ini. Jadi kalau tidak ada delik aduan. Pasal berapa itu? Nah kalau pasalnya lupa. Pakar hukum yang menjawab ya. Pakar hukum. Terus? Jadi delik aduan ini kalau misalkan sudah berikan kepada pihak kepolisian, artinya pihak kepolisian akan mengolahnya dengan keterangan saksi, keterangan ahli hukum, atau dari ahli psikologi, lalu petunjuk-petunjuk lain, bukti-bukti lain, forensik dan lain-lain. Gitu ya. Iya. Dan ini guys, Anda lihat di Level Up Podcast karena tamu yang saya undang ini kan selalu pulang pasti level up. Pasti level up. Iya. Dan mungkin juga ada beberapa kontestan Miss Universe yang lain diundang di tempat podcast yang lain, tapi maaf saya bilang mereka harus pakai topeng dan sebagainya. Kalau ini kan murni, karena beliau seorang wajahnya di mana-mana. Beliau itu anchor news. Makanya saya mau ngundang itu orang yang kompeten, tidak sembarangan gitu. Bukan cuman merasa atau bukan cuman ini. Jadi beliau itu ternyata brain-nya itu ada gitu. Jadi kata pelecehan pun beliau juga langsung research kepada ahli yang pakarnya gitu. Jadi menurut ini masih kontroversi. Tapi dari seorang baby sendiri tidak merasa kan itu dilecehkan. Saya pribadi tidak merasa. Tapi tetap kita selalu support teman-teman yang merasa dirinya merupakan korban pelecehan. Kan tadi saya bilang self identity setiap orang itu beda-beda. Betul bang. Itu kan beda-beda. Somehow mungkin dia punya trauma masa kecil. Kita nggak tahu. Atau dia dibesarkan dengan lingkungan seperti apa, kita juga tidak tahu. Sehingga dia merasa, atau sorry to say, bukan BB yang ngomong, ini saya ngomong. Ada orang mau cari panggung dari huru-hara ini. Sorry, bukan BB yang ngomong, ini saya ngomong. Kan kita nggak tahu hati orang itu seperti apa. Tapi kalau saya percaya BB sih, enggak lah. Tenang kok BB, ini ada menitnya kok. Jangan takut. Aman aja BB. Jadi BB boleh menjawab, boleh tidak. Tapi menurut saya, inilah kita mau uji kecerdasan netizen Indonesia dari video kita kali ini supaya mereka tuh bisa menilai bahwa nggak cuma selalu kontra, tapi ada pro-nya juga. Kalau enggak, menurut saya Miss Universe kalau pelecehan bukan cuma Indonesia ya, itu bisa di-ban dunia kali ya. Karena kan berarti dia ini merendahkan martabat wanita. Sorry to say, Amerika saya tahu sendiri hukumnya nomor 1 wanita itu derajatnya di atas pria loh. Betul. Iya kan? Makanya ladies first. Itu kan budaya Amerika. Ladies first, wanita yang didahulukan. Ya, kalau ada apa-apa cowok pasti kalah lah. Iya kan? Terus kemudian mereka itu sangat mengedepankan namanya human right, hak asasi manusia. Padahal menurut saya kalau ini ngomong pelecehan loh ya, sorry itu pelecehan. Harusnya Amerika udah ngaco duluan. Maksudnya saya bukan membela Miss Universe nih. Artinya kita pakai nalar yang benar lah ya. Ini udah dikecam di mana-mana. Harusnya. India aja yang saya tahu itu juga secara agama mereka kuat loh. Mereka kuat loh. Orang India itu juga kalau berpakaian bukan cuma Indonesia yang masalah seksi-seksi agama aja, tapi India juga. Tapi buktinya nggak ada masalah. Artinya India juga pasti protes duluan. Nah ini yang saya mau ngajak.
netizen itu berpikir secara cerdas. Jangan sampai berita ini digoreng dan akhirnya membuat citra. Saya juga menghormati kontestan yang berjuang loh, kayak Baby loh. Saya dengar tadi diet ketat, di karantina. Ini kan nggak mudah ya Baby ya. Artinya kita mengapresiasi kamu punya perjuangan bisa sampai achievement ini kan satu hal yang luar biasa. Bukan cuman Indonesia mah kalau dalam ngomong masalah pelecehan mah pinter rame banget gitu loh. Tapi kan kamu nggak lihat bahwa mereka itu berjuang itu. Kamu lah wanita di Indonesia 280 juta orang. Ya kan separuhnya wanita 140 juta. Katakanlah usia produktif. 100 juta orang bisa kayak Baby nomor 4 berapa gitu loh. Ini kan perlu perjuangan dong. Iya kan? Anda terima kasih. Nah, ini benar. Ini saya bukan ngebela. Ini enggak peres-peres ya? Enggak, ini perlu perjuangan karena kan level up. Betul. Orang yang datang ke sini ini harus level up gitu loh. Saya nggak mau cari kontroversinya doang. Tapi saya mau tahu the truth behind the controversial. Saya harus tahu apa ini. Makanya saya mau ngundang Baby ke sini itu tujuannya mari kita menjadi lebih cerdas dong. Betul. Iya dong. Cerdas juga bersosial media. Nah, ini yang akhirnya saya sedihkan ya. Saya sangat sayangkan ketika adanya aduan pelecehan seksual di organisasi Miss Universe Indonesia. Baik yang speak up mereka merasa dilecehkan ataupun yang speak up tidak merasa dilecehkan. Ini banyak netizen yang hujat. Oh iya, netizen kita kan maha benar. Betul. Nah, ini sangat disayangkan. Paling berisik satu dunia. Betul. Akhirnya kita yang sebenarnya melakukan yang benar, yaitu dengan speak up sesuai fakta masing-masing. Karena kan kita tidak melihat ya, mungkin saja memang kalau mereka yang merasa dilecehkan ini ada beberapa prosedur yang salah kira membuat mereka tidak nyaman atau bagaimana, karena saya nggak melihat di situ. Jadi setiap pengalaman finalis ini harus dihargai. Dan jelas, itu kan perjuangan. Oh ya, fun fact satu lagi. Ini satu fakta. Mungkin sahabat SPD Goldman, Mbak Baby ini udah bersuami loh. Nah, ini iya kan fakta kan ini kan? Beliau bukan gadis. Mungkin bagi orang sebagian, wah Mbak Baby ini cari sensasi. No. Saya nggak mau suka orang yang sensasional di sini. Saya cari orang yang punya knowledge, orang yang punya brain. Punya suami dan saya kenal suaminya. Iya kan? Beberapa hari sebelum karantina Miss Universe kita nongkrong bareng ya Pak ya? Nongkrong bareng. Saya kenal suaminya. Jadi kalau dilecehkan suaminya ngamuk duluan dong. Itu dia yang pertama. Pasti dong, marah duluan dong. Yang kedua saya jurnalis. Jurnalis? Saya sangat peka terhadap tindakan-tindakan pelecehan seksual. Oh iya. Saya udah lihat gelagat ini pelecehan, saya jelas. Oh, this is wrong, I don't want to do it. Iya jelas, itu sudah jelas. Makanya mungkin saya kasih judul ini fakta yang sebenarnya. Maka saya bilang, setiap orang itu kan punya trauma. Apakah itu digeneralisir bahwa ajang mis-misan ini pasti semuanya pelecehan? Ya menurut saya enggak, sudah di-ban dari dulu. Menurut saya. Makanya saya melihat, karena saya sendiri suka nonton loh. Bukan cuma lihat dia itu. Saya nonton sama istri, sama anak-anak saya. Saya juga mau edukasi anak saya. Nah itu loh nak, anak saya punya anak cewek dong. Kalau lain kali kamu ikut Miss Universe, lihat cara dia menjawab, itu yang saya didik gitu loh. Bukan kok yang Indonesian yang dilihat itu urusan pelecehan aja nomor satu. Lihat cara dia menjawab, lihat cara intelektual dia menjawab. Nah itu saya juga edukasi. Level up. Betul kan, Baby kan? Dan ini perlu digarisbawahi juga fakta berdasarkan pengalaman saya ya. Yes. Nah, fakta berdasarkan finalis lain belum tentu sama dengan saya dan itu perlu dihargai juga. Dan ini kan sudah delik aduannya diadukan juga ke pihak kepolisian. Benar. Proses hukumnya biar kita hargai. Tapi memang kalau untuk merespon adanya aduan pelecehan seksual, kita tetap harus mempercayai korban terlebih dahulu. Itu dalam psikologi. Dalam psikologi ya. Kita harus mempercayai korban terlebih dahulu sampai nanti ada pernyataan yang official dari pihak yang berwajib, itu biar kita lihat sendiri. Namun tetap dalam menggunakan sosial media harus bijak, jangan sampai kita menggaungkan against sexual harassment, tapi kita malah jadi pelaku. Dengan hujatan-hujatan yang diberikan kepada beberapa finalis Miss Universe Indonesia, nggak sedikit juga Pak yang melecehkan dalam verbal. Seperti yang misalkan kita bilang kalau kita tidak merasa dilecehkan, ada yang bilang biasa ya disanjangi gitu. Bisa dibayar berapa misalkan seperti itu. Kan itu akhirnya jadi
Oh, itu netizen yang ini cari duit itu. Menurut saya. Dan nggak cuma yang dia view-nya rame terus endorse gitu. Nah, itu netizen yang memang dalam tanda kutip memang nyari kesalahan orang lain untuk mencari duit kepentingan pribadi. Nah, ini kan jangan jadi budaya ya, Pak ya. Kita jadi penyakit begitu. Wah, netizen Indonesia ada yang begitu. Dan nggak cuma yang pengalaman berbeda yang merasa tidak dilecehkan, yang merasa dilecehkan pun juga ada beberapa netizen yang ngebully akhirnya. Nah, ini kan jadi sedih banget sebenarnya saya lihatnya. Makanya saya beberapa kali menanyakan kabar, khususnya mereka yang merasa dilecehkan. Are you okay? Butuh bantuan nggak? Ada beberapa teman saya yang psikolog, mungkin mereka masih merasa tidak nyaman atau trauma. Saya sangat menghargai semua finalis karena saya anggap adik saya sendiri ya, Pak. Iya dong. Karena saya salah satu finalis yang paling tua di situ. Paling tua dan yang sudah bersuami ya? Dan sudah bersuami, satu-satunya. Wah, top. Loh, ini yang susah ini yang nyari ini ya. Benar. Satu-satunya ya. Dan suami Anda nggak merasa Anda dalam tanda kutip dilecehkan atau apa? Enggak kan suami? Enggak, dia betul-betul percaya karena saya jarang bohong, Pak. Bahkan hampir nggak pernah. Menurut saya kebohongan tuh cuma kayak api dalam sekam ya. Nanti kalau terus-terusan dia bisa berkobar dan susah dipadamkan gitu. Jadi suami saya percaya saya ngomong kalau saya tidak merasa dilecehkan dan saya tidak merasa terancam dan dia dukung. Bagus kamu berbicara fakta aja kalau diminta speak up, tapi kita tetap harus empati juga terhadap mereka yang merasa dirugikan. Nah, kita kawal bareng-bareng secara objektif proses hukum. Malah kamu jadi artinya pelindungnya mereka ya. Iya. Kadang-kadang sorry ya, setiap orang itu kan punya trauma ya, masing-masing ya. Mungkin ini cuman kecil, tapi menjadi trigger bagi dia. Coba ditelusuri deh yang lapor dilecehkan itu pasti sorry ya, maaf ya. Ini kalau analisa, jangan-jangan dia memang punya trauma masa kecil. Analisa Pak Chandra ya teman-teman ya. Analisa saya, bukan analisa siapapun. Ini kan saya di podcast saya sendiri saya ngomong. Karena dia punya trauma masa kecil, jadi itu ke-trigger. Bisa jadi ke-trigger, jadi dia mungkin sama orang asing atau apa. Itu kan mereka punya SOP internasional dong. Ya namanya seperti itu ya seperti itu kan gitu ya. Jadi mereka merasa, akhirnya dia langsung ngomong sesuai dengan traumanya dia dan akhirnya digoreng lah sama media bla 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 dan sebagainya. Apakah trauma satu ini mewakili? Ya kan ya enggak gitu ya. That's why yang saya bilang tadi persepsi orang beda-beda ya. Betul. Kita jangan langsung menghakimi kita karena nggak tahu journey kehidupan dia itu seperti apa. Betul. Perjuangan dia untuk sampai di titik sekarang itu seperti apa. Hal-hal yang kita kira kecil nih untuk mengeneralisasi juga ya. Beberapa hal yang bukan hanya pelecehan seksual. Kata-kata yang kita anggap biasa aja itu bisa menyakiti sampai berapa tahun ke depan gitu. Kita masih ingat ini orang waktu itu pernah ngomong kayak gini. Jadi berhati-hatilah dalam kata-kata. Jelas. Nah, jadi sahabat SB30 ini kan harusnya cerdas-cerdas ya. Mereka tuh bisa menilai. Kalau dalam tanda kutip ada netizen tadi yang berkata, wah, sampai berkata seperti itu saya juga nggak kepikir sih kalau tadi sampai berkata, kamu udah biasa ya dilecehkan atau sebagainya. Wah, itu juga netizen tuh jahat banget ya. Kalau menurut saya ini sekali lagi saya selalu bilang bahwa kamu punya ibu nggak sih? Saya selalu ngomong gitu. Kamu punya saudara wanita nggak sih? Terus yang komen itu kamu punya anak wanita nggak sih? Kalau itu yang perasaanmu itu gimana kalau yang orang seperti itu tadi, orang tersayangmu dikata-katain seperti itu perasaanmu gimana? Jadi ini sekali lagi, tolong kamu lebih cerdas gitu. Kalau kamu bisa lebih cerdas, kamu level up. Kalau enggak ya hidupmu nggak kemana-mana ya gitu-gitu aja gitu. Setuju. Kita perlu banget manusiakan manusia. Iya dong. Kayak kita ingin diperlakukan, dihargai orang, ya kita hargai orang lain duluan. Betul. Ini benar gitu ya. Nah, jadi saya dari kesempatan kali ini saya seneng banget. Ya, kedatangan baby yang very smart ya kan, dan of course dari video kali ini akan level up. Iya, karena kan mainnya sama Pak Chandra, jadi dia terus bertumbuh ini loh. Thank you. Kognitif saya, cara berpikir saya tuh terus bertumbuh. Grow up ya, level up terus ya. Level up terus. Level up terus ya. Jadi betul. Ya semoga netizen kita juga lebih cerdas ya. Tapi ya tetap kalau mereka nggak mau cerdas itu urusan kamu, bukan urusan level up kan gitu ya. Tapi bagi sahabat SB3 benar-benar true fansnya Success Before 30. You will learn something dari podcast hari ini, dari pembicaraan kita hari ini, dan kalian akan tahu bahwa di balik sebuah berita itu pasti ada sebuah fakta yang belum terungkap. Nah, fakta itu dari sisi yang berbeda. Nah, saya lihat
dari seorang Baby yang juga, Anda silakan follow Instagram beliau aja. Nama Instagramnya apa di sini? @babykristami. @babykristami. Beliau pun juga pakai nama asli loh, itu nama sesuai KTP loh ya, betul sesuai ya? KTP, sesuai akte. Nggak pakai nama panggung, nggak pakai. Tapi sering banget Pak Chandra dikira itu nama panggung karena babynya BABY kan, baby BABY, sayang. ya. Dikira itu biar imut aja gitu. Biar imut. Padahal nama KTP. Bahkan saya ngomong sama Baby, wah berarti kamu sering dipanggil Beb dong, Beb. Iya nih, Beb. kesayangan banyak orang. Dulu waktu masih jomblo nggak terasa jomblonya, karena berasa kesayangan banyak orang. Akhirnya Beb. Setelah punya suami, semua orang panggil dia Beb, nggak cuma suaminya gitu lah. Tapi setelah punya suami, dia panggil aku tuh Beb juga, jadi nggak spesial. Aku sampai minta bisa ubah nggak? Perasaan kayak suaminya banyak orang gitu loh, kacau ini jadinya. Ya. Baby, thank you banget. Apa yang Anda sampaikan hari ini akan membuka sebuah fakta yang bagus, mengajak orang untuk berpikir dari dua sisi. Betul. Ya, jadi saya rasa kalau ajang besar itu juga dia sudah pasti di negara-negara yang sensitif agamanya kuat, itu pasti dia juga pernah mengalami kasus yang sama. Saya percaya banget, bukan cuma Indonesia. Saya hari ini tidak menyalahkan atau tidak menyudutkan siapapun. Kan tadi saya bilang, setiap orang punya trauma masing-masing. Salahkah dia? Ya nggak salah juga gitu. Setiap orang kan punya trauma masing-masing. Tapi sekali lagi, apakah itu pasti salah dari nyatanya hari ini kita lihat fakta. Jadi ketika kita lebih cerdas melihat dua fakta yang berbeda, oh ternyata itu kan ada standar internasional dan Baby juga hari ini juga sudah tahu gitu loh. Dan Baby pun juga melihat fine-fine aja, nggak ada masalah gitu seperti itu. Dan apalagi Anda seorang jurnalistik, Anda juga bukan artis tuh ya ini ya. Dan nggak perlu cari sensasi. Gitu. Artinya beliau memang cerdas. Anda silakan follow Instagramnya aja. Jadi saya lihat Baby juga peserta, bukan cuma opini. Peserta beliau juga membicarakan apa yang beliau alami. Iya. Nah, ini juga mungkin yang perlu kita lihat juga adalah prosedurnya. Mungkin kalau memang kan di Indonesia ini mau ada ajang kontes kecantikan dan ada body checking, mungkin ini juga bisa jadi pelajaran untuk penyelenggara kontes kecantikan selanjutnya, agar kalaupun ada body checking, prosedurnya harus jelas. Apa saja yang perlu dicek, lalu juga ruangannya, siapa-siapa aja yang bisa di dalam. Jadi ini akhirnya menjadi pelajaran untuk kita semua sih Pak, karena kalau saya lihat kontes kecantikan atau beauty pageant itu sebenarnya punya visi misi yang baik dan bagus adanya. Pemberdayaan perempuan, lalu juga mengenai kesetaraan gender, peran apa yang kita bisa lakukan untuk lingkungan, untuk sesama. Ibu kita Kartininya sekarang lah ya, emansipasi wanita gitu ya. Iya, jadi semoga jangan cuma dilihat dari sudut pandang yang seksi-seksi aja, tapi kan beauty brain behavior kan, nggak cuma beauty-nya doang, tapi ada brain-nya, ada behavior-nya juga. Dan justru wanita Indonesia harus lebih cerdas dong. Setuju, dan saya lihat beauty pageant ini makin tahun makin bertransformasi ya. Yang dulunya ada yang namanya beauty standard, lama-lama akhirnya cantik itu sangat diverse, terutama lagi di Indonesia kan yang cantik, yang dibilang cantik ini ternyata nggak cuma yang kulit putih doang, tapi juga yang kulitnya eksotik juga bisa dibilang cantik. Jadi ini bisa menjadi awareness untuk perempuan di luar sana bahwa ya kamu tuh udah cukup dan kamu cantik the way you are. Top, ya kan? Nah ini akan membuat penonton kita lebih cerdas. Ya, saya rasa juga penonton kita ini ada, di data kami ada 35% wanita. Wow. Iya, jadi nggak cuma cowok yang mau kejar karir, tapi ada 35% yang juga ngejar karir, bisa terinspirasi dari kata-kata Mbak Baby hari ini. Baby, makasih banyak. Terima kasih sudah datang ke Level Up. Semoga video kita hari ini bisa memberikan pengetahuan yang baik dan membuat setiap penonton kita level up. Ya, kalau mereka cerdas, mereka akan mengambil sesuatu yang positif. Amin, itu harapannya ya Pak. Itu harapan saya juga supaya tidak terpecah belah, terutama untuk pageant antusias kan banyak sekali di Indonesia, pageant lovers. Banyak. Wanita mana sih yang nggak mau cantik? Udah itu aja deh. Wanita mana sih yang nggak kepingin smart gitu lah. Iya, dan ya semoga pageant lovers jangan terpecah belah. Kita semua bersatu mendukung semua queens, beauty queens yang terjun ke dunia kontes kecantikan. Support mereka dan hargai semua pendapat mereka. Dan kita harus melindungi juga korban-korban pelecehan, terutama perempuan. Berikan ruang saya aman. Saya setuju itu. Kalau itu saya setuju. Dan jika terbukti memang ada motif sexual harassment, kita harus bersama dengan pemerintah harus kita bantu. Itu saya juga nggak setuju, wanita kok dilecehin kok. Bicara soal wanita pelecehan, saya ada cerita lucu.
boleh dengar Pak Chandra? Boleh ya. Istri saya pernah dilecehkan. Istri loh. Yes. Dilecehkan netizen. Nah, itu pernah saya angkat kontennya 4 tahun yang lalu. Jadi istri saya itu dilecehkan dengan kata-kata. Itu saya perkarakan. Dan langsung polisi tangkap. Karena itu jelas-jelas ITE kan. Iya. Wah, saya begitu posting itu di sosial media, view-nya melebihi follower saya. Melebihi follower saya. Indonesia memang begitu. Dan semua, mau pria, mau wanita, jengkel. Pria aja jengkel, apalagi wanita. Ternyata, sorry to say, saya ini bukan mau kata-katain profesi seseorang ya, tapi melecehkan kuli bangunan. Nah, ini menarik gitu. Dan sampai sekarang postingan masih ada, tapi videonya udah saya close karena kasus sudah selesai. Dan itu kalau mau saya lanjutkan masuk penjara, udah fix. Tapi saya memilih untuk mengampuni. Ya, saya tanya istri ngomong nggak masalah. Saya memilih untuk mengampuni. 3 kali 24 jam itu, sorry saya sebut nama provinsi, tapi tidak mewakili orang di provinsi tersebut. Orang Aceh. Ya, dan dia kuli bangunan. Sekali lagi, penonton saya dari Aceh jangan tersinggung ya. Saya nggak ngomong orang Aceh semua begitu. Ini kan oknum, bukan mewakili daerah. Iya, istri saya dilecehkan. Kata-katanya kurang lebih gini. Pak Chandra kalau istrinya nganggur diajak wiwi sama saya boleh gitu. Wow. Kurang ajar banget kan gitu loh. Terus besoknya waktu saya kejar dia alasannya mabuk. Ya bisa aja dong setiap orang ngomong kayak gitu. Padahal kalau saya lihat kan kita juga temenan ya di Instagram ya Pak Chandra. Istri Pak Chandra juga bukan orang yang ngepost seksi-seksi ya Pak ya? Enggak pernah sama sekali. Nah, jadi artinya tetap ada orang gila gitu loh. Iya. Nah, jadi ketika saya kejar, ketangkep 3 kali 24 jam. Ya kebetulan ya puji syukur kepada Tuhan kita punya lah cara untuk bagaimana sampai kirim polisi datang gitu. Nah, itu ada gitu. Hati-hati. Kalau mau diperkarakan selesai. Gampang. Itu di DM saya, banyak gitu ya. Nah, jadi saya mau pertegas juga, bukan berarti saya begini nih. Nah, kalau itu jelas pelecehan. Makanya saya tahu apa arti kata pelecehan. Makanya saya tanya dong langsung, apa itu arti kata pelecehan? Nah, kalau ini saya tanya ke konsultan hukum, keberapa jelas itu pelecehan, ITE. Siapapun juga udah tahu. Padahal pelecehan verbal, bukan disentuh secara fisik, tapi itu udah ITE. 3 kali 24 jam saya tangkap, kirim polisi ke rumahnya. Benar, ada niatnya. Memang ada niat. Nah, akhirnya tahu apa yang saya lakukan? Saya memilih untuk mengampuni. Saya cuma minta dia satu, ngapalin Pancasila aja. Wow. Iya kan? Pak Chandra masih baik hati banget. Saya sangat baik hati. Yang penting saya takut dia ini disusupi kaum radikal, ya ngaco. Jadi pastikan dia orang NKRI. Jangan sampai dia itu ngaco Pancasila, dan yang kedua dia cukup minta maaf, that's it. Padahal saya dikasih pilihan mau dilanjutin atau enggak. Saya bilang orang kayak gini itu harus diedukasi. Betul. Bukannya kita masukin penjara. Kalaupun dia masuk penjara, malah dia ini nggak berusaha. Enak dong, di penjara kan dikasih makan. Iya kan? Kan dia nggak perlu berusaha. Kan di luar penjara itu hidup lebih berat dong. Betul. Kamu harus cari makan. Saya hargai kamu seorang kuli bangunan. Saya nggak ada masalah dengan kamu kuli bangunan. Tapi kamu cari duit serupiah demi serupiah. Itu kamu demi masa depan kamu. Dan dia orangnya masih muda. Nah, saya bisa aja jengkel. Marah saya. Marah banget. Saya sebagai cowok aja, jangankan sahabat saya. Ini istri bini gua sendiri loh. Iya, orang paling terdekat, paling disayang. Iya, mamanya anak-anak saya loh. Dilecehin kayak gitu. Tapi saya salut sama Pak Chandra karena memang untuk menanggapi adanya tindak pelecehan seksual itu speak up, berani speak up. Untuk wanita-wanita di luar sana, ini saya encourage kalian kalau memang menerima tindakan pelecehan seksual harus berani speak up. Ke orang yang dipercaya ataupun ke pihak yang berwajib. Dan tadi juga jadi salah satu contoh, ternyata nggak cuma wanita-wanita yang seksi-seksi aja, ini bisa menimpa siapapun. Istri public figure bisa dilecehkan juga. Gila atau nggak, namanya netizen gila kan. Saya kalau nggak mau speak up, saya diam aja, itu bisa.
Dan ternyata banyak sekali wanita-wanita seksi itu di DM dengan bahasa-bahasa tidak senonoh. Iya. Dan mereka tidak tahu harus kemana gitu. Betul. Ini juga dari pihak pemerintah dan juga komunitas terkait ya dengan kasus pelecehan seksual supaya kita bisa bergandengan tangan, memberikan ruang aman dan ada keadilan yang bisa ditegakkan. Begitu. Dan tadi juga tentang kuli bangunan itu yang selalu dibilang sama suami saya. Jadi kadang kan kita pasti curhat ya Pak ya. Aku dibilang gini Beb. Ya agak sedih sih, tapi saya sadar bahwa we cannot please everyone. Kita nggak bisa nyenengin semua pihak. Yang penting kita tetap dengan prinsip hidup kita yaitu jujur, berkata fakta, dan empati juga. Dan membela mana yang salah, mana yang benar. Betul. Gitu. Dan terus suami saya selalu bilang, Beb, nggak usah dipikirin kata dia. Orang-orang itu paling kuli bangunan, orang-orang pinggir jalan, pengangguran nggak punya kerja. Jadi kayak your time's not worth it untuk sedih karena mereka. Padahal channel saya ini mengangkat kuli bangunan untuk level up. Kalau kebiasaannya seperti itu terus, ya seperti itu, maka kamu akan menentukan nasibmu sendiri. Nggak bisa level up terus. Ya, sekali lagi saya tidak melecehkan profesi ya. Iya, betul. Saya tidak merendahkan profesi. Karena murid-murid saya juga yang buruh harian hari ini jadi jutawan juga ada. Betul. Tukang bubur, naik haji juga ada. Ada gitu loh. Beritanya itu. Dia bisa mengubah nasibnya kan? Iya. Nah, tapi kalau kamu attitude-nya seperti kayak gitu terus, nomor 1. Iya kan? Selamanya juga nggak bakal bisa. Betul. Makanya dari video saya kali ini, yang kamu berharap nonton video cari kontroversinya, kamu nggak ketemu. Tapi ketemunya malah lebih banyak benefit, yaitu lebih banyak edukasi. Banyak banget tadi kalau kita mau jawab edukasi yang bisa diserap ya. Gitu ya. Baby, terima kasih. Terima kasih Pak Chandra. Sama-sama. Thank you for having me. Sukses selalu. Semoga Baby kan masih muda. Kamu juga sudah berumah tangga. Saya doakan karirmu bagus. Amin. Suatu hari bisa menjadi calon ibu yang luar biasa bagi anak-anaknya. Dan terus berdampak ya Pak Chandra. Terus berdampak ya untuk wanita Indonesia khususnya ya. Sukses selalu ya. Kita boleh tutup salam kita, salam hebat luar biasa. Salam hebat luar biasa. Oke. Salam hebat luar biasa.